dengan prioritas untuk elektrifikasi dan transisi energi seperti itu. Baik, mungkin sedikit pengantar saja bahwa ini latar belakang dari implementasi program ini tentu saja adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi surya seperti itu. Dan disampaikan juga melalui Presiden Prabowo bahwa ada inisiasi 100 gigawatt yang di breakdown dalam 80 gigawatt PLTS tersebar, PLTS plus BESS, serta 20 gigawattnya adalah PLTS terpusat yang grid connected seperti itu. Mungkin ini sedikit menambahkan tadi pemaparan dari sudah dijelaskan secara lebih rinci oleh rekan-rekan dari PLN terkait bagaimana pengupayaan elektrifikasi 1% terakhir, di mana kita tahu bahwa rasio elektrifikasi kita memang sudah mencapai 99% lebih, hampir 100%, namun per data BPS tahun 2024 diketahui bahwa terdata ada 16.000 desa. Ini mohon mungkin koordinasi dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin memiliki update data terbaru. Karena kalau dari kami mengacu pada data yang dikeluarkan oleh BPS, itu ada data desa belum berlistrik, ada data desa dengan listrik non PLN juga ada, dan juga ada data desa dengan listrik PLN seperti itu. Sehingga untuk data yang lebih granular, kami mohon mungkin koordinasi ke depannya apabila ada data yang mungkin bisa kita selaraskan seperti itu. Dan juga mungkin sedikit menegaskan lagi bahwa sudah ada Kepmen SDM terkait dengan program listrik desa seperti itu, Kepmen SDM 316 tahun 2025 yang menargetkan di 10.000 desa. Nah ini mungkin sekali lagi mungkin kalau ada data kira-kira bagaimana keselarasan data yang desa yang masuk ke dalam roadmap SDM ini dengan desa-desa belum berlistrik, apakah sudah sesuai atau belum, ini diharapkan ke depannya akan dikoordinasikan secara bersama. Baik, mungkin tantangan terbesar dari kami melihat dari ISR, bagaimana untuk melistriki atau melektrifikasi 1% terakhir ini adalah bagaimana tantangan logistik seperti itu ya. Kita tahu bahwa kerap kali desa-desa yang memang belum berlistrik terletak di tengah hutan dengan kesulitan akses yang sangat tinggi seperti itu, sehingga pertama mempengaruhi terkait dengan biaya pemasangan seperti itu. Kami telah melakukan simulasi kira-kira untuk peningkatan capex atau biaya pemasangan ya seperti itu bisa meningkat hingga 58% dibandingkan dengan daerah non 3T seperti itu. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan ini bisa meningkat hingga 60%, sehingga perlu dipikirkan strategi. Tentu saja ini adalah tantangan yang sangat besar, sehingga kedepannya bagaimana untuk mensinergiskan kira-kira instrumen apa saja yang dapat digunakan untuk menekan capex yang tinggi serta biaya pemeliharaan juga yang tinggi seperti itu untuk daerah implementasi di daerah 3T. Selanjutnya adalah terkait dengan rasio elektrifikasi. Kita semua tahu bahwa rasio elektrifikasi ini memang menunjukkan desa-desa mana saja yang sudah tersambung, namun belum lebih spesifik menjawab kira-kira kebutuhan atau kualitas peningkatan konsumsi energi listrik di masing-masing desa yang sudah terlistriki seperti apa. Misalkan sudah tersambung, apakah namun lama nyalanya mungkin hanya 2 jam sehari, 3 jam sehari, itu yang tidak tergambarkan dengan rasio elektrifikasi. Sehingga kami dari ISR, kami menawarkan sebuah paradigma baru bagaimana kita go beyond elektrifikasi saja, dan kami menawarkan approach yang kami sudah tawarkan juga dengan multi-tier framework seperti itu, sehingga kualitas akses energinya tidak hanya dinilai dari rasio elektrifikasi, namun tingkat konsumsi dan keandalan energi listriknya. Dari kami telah melakukan diagnostik di 2 provinsi pada tahun 2019. Ini tentu saja sudah lama sehingga perlu diupdate kira-kira diagnostik MTF-nya bagaimana. Dan kami mendiagnostik bahwa di 2 provinsi yang kami lakukan studi di NTT dan NTB ini tingkat kualitas akses energinya ini masih tergolong sangat rendah, yaitu ada di tier 1 dan tier 2. Kemudian bagaimana caranya untuk meningkatkan
eh, kualitas akses energi. Kita tahu bahwa kualitas akses energi ini adalah kebutuhan dasar seperti itu, namun di sisi lain juga adalah modal untuk kegiatan ekonomi, sehingga pada akhirnya perlu dipikirkan juga bagaimana transformasi ekonomi di daerah-daerah pedesaan yang belum berlistrik ini dapat mencapai level konsumsi tertentu sehingga kualitas energi kualitas akses energinya pun juga dapat affordable seperti itu. Kami dari ISR melihat bahwa minimum untuk kualitas energi listrik yang perlu di-provide di Indonesia ini minimum ada di tier 4, yaitu secara konsumsi per rumah tangganya per hari adalah sekitar 3,4 kilowatt hour. Seperti itu. Sehingga untuk mencapai tingkat konsumsi tersebut, kira-kira total pengeluaran total per bulan, jadi sehingga pendapatan per rumah tangganya itu kira-kira totalnya itu harus lebih dari 1,3 juta per rumah tangga, seperti itu. Sehingga ini bagaimana menintegrasikan elektrifikasi ini tidak hanya sebagai elektrifikasi sendiri, namun juga bagaimana transformasi ekonominya harus dipikirkan juga. Lalu bagaimana landscape terkait dengan kegiatan ekonomi di desa-desa? Kami kembali lagi merujuk dari statistik ya Podes ya dari BPS seperti itu, bahwa 78% dari kegiatan ekonomi di desa ini bergantung pada aktivitas utama, yaitu sektor pertanian, hutan, dan perikanan. Tantangan terbesar dari mentransformasikan desa dengan kegiatan ekonomi yang dominan di pertanian dan kehutanan dan perikanan adalah intensitas konsumsi energi listriknya yang masih tergolong rendah. Sehingga bagaimana transformasi ekonominya ini juga kita tingkatkan juga bagaimana intensitas konsumsi energinya. Contohnya adalah penggunaan aset-aset atau peralatan yang mungkin mensupport dari kegiatan ekonomi produktifnya yang menggunakan energi listrik. Contoh ada cold storage, lalu ada electric rice mill seperti itu. Itu yang juga dapat meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi di desa. Selanjutnya, kita melihat juga bahwa untuk pemetaan potensi sumber energi yang dapat dimanfaatkan, ini kami menawarkan sebuah approach yang harus spasial seperti itu. Jadi kita harus melihat bagaimana titik per titik desa itu harus dilakukan pemetaan secara spasial, bagaimana mengoverlay antara potensi teknis yang dirasa tinggi dan juga daerah secara geografis, daerah desa-desa yang belum terlistriki. Di sini kami mengambil contoh studi kasus di Rotendao, NTT. Ini kami ada di gambar sebelah kiri adalah peta overlay potensi teknis energi surya yang tinggi, dirasa tinggi dan ekonomis, serta wilayah desa tertinggal. Sehingga dapat kita lihat bahwa sebenarnya banyak daerah yang beroverlap atau bersinggungan seperti itu, sehingga dapat kita simpulkan bahwa daerah-daerah seperti ini dapat dimanfaatkan PLTS dengan tingkat iradiasi yang sangat tinggi untuk mensupport kegiatan perekonomian seperti itu. Selanjutnya mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan dari PLN bahwa program dedieselisasi ini adalah sebagai quick win implementasi program energi surya. Dan potensinya adalah penurunan BPP. Seperti yang kita tahu bahwa diesel di aset-aset diesel PLN ini cukup mahal ya, seperti itu dieselnya, dan ini juga untuk mengurangi subsidi listrik dengan penurunan BPP. Kami ambil contoh saja, mungkin ini secara angka kami juga mohon izin berkoordinasi dengan lebih lanjut dengan rekan-rekan PLN apabila ada update terkait dengan program dedieselisasi. Jadi mungkin angkanya sudah ada berubah ya. Namun kami mengambil studi kasus di Kalimantan Timur, ini salah satu yang kami tahu masuk dalam program dedieselisasi PLN, di mana hitung-hitungan kami menunjukkan bahwa ada potensi penurunan biaya pembangkitan itu hingga 50%, 30-50%, sehingga kira-kira rate of return atau payback period itu bisa balik modal di sekitaran 5-7 tahun. Dengan penghematan BBM itu mencapai 270 kiloliter per tahunnya untuk satu PLTD. Baik, selanjutnya adalah
bagaimana mengimplementasikan program PLT 100 gigawatt ini menurut rekomendasi dari kami ISR. Dari kami memfokuskan prioritas pengembangan program PLTS 100 gigawatt ini di tiga sasaran utama. Yang pertama adalah dedieselisasi, yaitu menyasar desa-desa yang sudah berlistrik dari PLTD PLN dengan target utama bahwa dalam 5 tahun seluruh desa ini telah dilengkapi PLTS plus base yang dapat mengurangi konsumsi diesel. Untuk yang kedua adalah bagaimana meningkatkan tingkat elektrifikasi di rumah tangga yang belum berlistrik itu agar di 5 tahun dari sekarang itu dapat mencapai tingkat konsumsi minimal tier 4 di tahun 2029 seperti itu. Dan untuk menyokongnya adalah bagaimana uh, konsumsi listrik untuk kegiatan ekonomi ini dapat disuplai dengan PLTS plus base, sehingga proyeksi kami ini perhitungan sementara untuk total 5 tahun kebutuhan PLTS-nya itu mencapai 8,7 gigawatt dengan kebutuhan kapasitas base itu 52 gigawatt hour, 53 gigawatt hour. Dan kebutuhan untuk investasi, total investasi PLTS plus base selama 5 tahun ke depan itu mencapai 21 miliar hingga 32 miliar US dollar selama 5 tahun mendatang. Lalu bagaimana apa total nilai manfaat yang kami hitung sejauh ini yang dapat diterima dengan implementasi 3 prioritas sasaran tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan penurunan konsumsi diesel. Kami memperkirakan kira-kira penurunan konsumsi diesel yang dihindarkan selama 3 tahun itu memberikan nilai manfaat sebesar 39,5 triliun selama 5 tahun. Serta untuk peningkatan kegiatan ekonomi di desa-desa yang belum berlistrik, kami memproyeksikan kira-kira selama 5 tahun ke depan, kontribusi terhadap PDRB-nya adalah mencapai 104,2 triliun selama 5 tahun. Yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah bagaimana skema kepemilikan ini. Mungkin kami mohon izin berkoordinasi dengan lebih lanjut dengan KDMP seperti itu, bagaimana melihat kira-kira peran dari KDMP ke depannya bagaimana? Apakah sebagai pemilik aset dari PLTS plus base? Apakah sebagai financiers dari BUMDes-BUMDes yang sudah memiliki kegiatan ekonomi atau aset-aset ekonomi produktif yang sudah ada seperti itu, sehingga perlu diperjelas kira-kira ke depannya peran dari KDMP ini untuk mengakselerasi program PLTS 100 gigawatt ini bagaimana. Dan kami melihat bahwa dari segi kesiapan rantai pasok, sebenarnya mungkin rekan-rekan di sini mungkin sudah pernah berkoordinasi sebelumnya dengan Kemenperin, bahwa sebenarnya kapasitas produksi modul dan sel surya domestik itu sudah sangat tinggi. Data yang kami punya terakhir itu 14 gigawatt, itu itu untuk modul surya 14 gigawatt, sedangkan untuk sel itu 9 gigawatt. Ini data-datanya bertambah terus. Namun faktor utamanya adalah ini untuk melayani kebutuhan ekspor, terutama untuk daerah-daerah pabrik-pabrik yang baru dibangun di Batam yang berorientasi untuk melayani market ekspor. Nah, tantangannya untuk penyerapan dalam negeri adalah adanya diskrepansi harga antara modul yang diproduksi di dalam negeri dengan modul impor, di mana kenaikannya bisa 50-70% lebih tinggi, sehingga perlu dukungan regulasi. Contohnya mungkin adalah preferensi harga yang digunakan untuk PLTS domestik untuk mendukung penyerapan produksi pabrik domestik modul surya. Sedangkan untuk kami juga memproyeksikan kira-kira adanya kebutuhan tenaga kerja yang non profesional juga. Jadi ini digunakan untuk dalam tahap konstruksi, instalasi, dan juga operasi dan perawatan. Ini untuk mungkin saya skip saja terkait dengan lesson learn-nya ini. Namun ada beberapa program elektrifikasi desa di India yang mungkin jadi relevan sebagai bahan pembelajaran untuk Indonesia. Poin pertama adalah bagaimana penyelarasan target nasional dengan provinsi. Kalau di negara India mungkin dengan negara bagian, namun kalau untuk di Indonesia itu adalah bagaimana target nasional dengan target provinsi dan kabupaten, sehingga tidak terjadi duplikasi, contohnya untuk program elektrifikasi desa. Yang kedua adalah
pembiayaan, bagaimana di Indonesia adalah tantangannya untuk menyiapkan skema pembiayaan dengan hibah dan pinjaman concessional loan seperti itu untuk memberikan bunga yang murah untuk tingkat elektrifikasi masyarakat dan konsumsi masyarakat yang mungkin relatif masih rendah di awal. Yang ketiga adalah terkait dengan market signaling. Ini dibutuhkan bagaimana program PLTS 100 gigawatt ini perlu dibuat sesuatu yang lebih formal dan firm dan memberikan kepastian terhadap market, terutama contohnya adalah produsen PLTS dalam negeri, bagaimana produk mereka akan diserap seperti itu. Lalu bagaimana EPC lokal dapat turut serta dalam program ini sehingga dapat melibatkan banyak pihak di dalam negeri. Yang keempat adalah tinjauan khusus, kira-kira apakah feed-in tarif maupun net metering ini masih relevan diterapkan untuk daerah-daerah dengan tingkat elektrifikasi yang mungkin masih rendah seperti itu. Dan yang kelima adalah bagaimana program PLTS desa kembali lagi dapat dikembangkan untuk pemanfaatan kegiatan ekonomi produktif. Sehingga kami merekomendasikan 7 rekomendasi awal dari ISR. Yang pertama adalah karena kompleksitas yang tinggi dari program PLTS 100 gigawatt ini, maka perlu dikoordinasikan dalam satuan tugas atau satgas yang ditunjuk oleh Presiden dan dipimpin oleh Menko Perekonomian yang mengintegrasikan seluruh stakeholder yang terlibat dalam program ini. Yang kedua adalah implementasi, ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan pilot project di 1 tahun 2 tahun pertama. Dan ini menekankan pada productive use of energy, electricity. Yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaan program ini diprioritaskan di desa-desa 3T, seperti yang belum berlistrik sama sekali. Dan yang keempat adalah bagaimana skema pendanaannya ini dapat menggunakan skema blended financing yang dapat melibatkan misalnya Himbara, PTSMI, dan juga mungkin dari APBN. Yang kelima, program PLTS 100 gigawatt ini dihubungkan dengan pengembangan rantai pasok domestik. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bagaimana penyerapan kapasitas produksi modul surya dalam negeri. Yang keenam, ini adalah bagaimana untuk implementasinya, mungkin ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah standar mutu teknisnya, bagaimana instalasi PLTS plus BESS ini harus tetap diperhatikan. Lalu standarisasi desain, operasi, dan juga untuk melakukan quality assurance. Yang ketujuh adalah skema bisnis dan pengelolaan, di mana kami mengusulkan bahwa untuk desa-desa ini mungkin didapat dilakukan dikelola oleh BUMDes atau koperasi, mungkin dalam hal ini koperasi Desa Merah Putih yang beroperasi di desa tersebut, sehingga dapat diberikan kewenangan misalnya WILUS untuk mengelola wilusnya sendiri di desanya sendiri seperti itu, dan juga dilakukan koordinasi kira-kira desa-desa mana saja yang mungkin sudah masuk dalam program listrik desa PLN. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.